Lagi ramai di media sosial kasus dari Ustadz Zainal Abidin yang dilaporkan ke polisi karena kasus yang bukan kasus sebenarnya. Karena yang digoreng oleh pembenci dakwah salafi adalah hal-hal yang menurut saya kurang masuk di akal. Karena kalau kita mau berbicara pelanggaran syariat yang dilakukan oleh Ustadz Zainal itu tidak ada. Karena ini seperti hal-hal yang bagus untuk digoreng, sebagaimana Ustadz Khalid Basalamah kemarin ketika dipanggil oleh KPK terkait dugaan kasus korupsi kuota haji, seolah-olah Ustadz Khalid Basalamah bagian dari pelaku tersebut. Padahal pelakunya adalah mereka yang ada di lingkaran Kemenak. Dengan data apa? Yaitu kuotanya gratis, tapi diperjualbelikan, adanya kasus pemerasan, pemecahan yang tidak sesuai, dan beberapa pelanggaran tindakan pidana lainnya dilakukan oleh lingkaran Kemenak. Cuman pada sampai hari ini video ini dibuat belum ada penetapan kasus tersangka. Dan ini saya tidak tahu mau sampai kapan kasus ini dibuat ngambang begitu. Ya sudah, kita kembali lagi kepada pembahasan Ustadz Zainal Abidin yang dilaporkan kepada polisi. Tapi sebelum itu kita lihat dulu seperti apa gorengan dari orang-orang yang membenci dakwah sunnah ini. Kita lihat dari segi posternya dulu ya teman-teman. Dari postingan ngerti agama yang sebenarnya tidak ngerti agama. Tokoh Salafi Wahabi Zainal Abidin dilaporkan istrinya ke polisi karena diam-diam nikah lagi. Ceramah Zainal Abidin kerap mempromosikan poligami dan menyebut hukum asal nikah adalah poligami. Ya memang jelas di dalam Al-Quran itu ya. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-3 memerintahkan kepada laki-laki untuk menikahi perempuan lebih dari 1, 2, 3 ataupun 4. Apabila tidak sanggup, maka nikahilah satu saja. Jadi memang dari bunyi ayat tersebut kita diperintahkan untuk menikahi lebih dari satu wanita. Dan hal tersebut juga hukum syariat teman-teman. Yang dimana ketika ayat tersebut turun, Nabi Muhammad SAW menikahi banyak perempuan. Sebelum ayat tersebut turun, Nabi tidak berpoligami. Sama halnya dengan perintah berhijab. Sebelum ada perintah berhijab, tidak ada perempuan yang berhijab teman-teman. Ya hanya berpakaian seperti biasanya. Sama halnya juga dengan perintah sholat. Sebelum diperintahkan sholat, sebelum Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, tidak ada diperintahkan sholat 5 waktu seperti yang kita kerjakan sekarang. Asal kalian tahu. Dan semua perintah-perintah Allah tersebut ya wajib untuk kita laksanakan. Dan tidak lebih juga kepada poligami ini. Ketika Ustadz Zainal Abidin ingin melakukan poligami tersebut, ada penentangan. Ya tidak tahu ada apa ya teman-teman. Tetapi kalau kita berbicara masalah hal ini, Ustadz Zainal kabarnya menurut info yang saya dapatkan, dia sudah punya istri lebih dari 1. Artinya apa? Sudah punya izin untuk menikahi lebih dari 2 perempuan. Ada izin. Maka dari itu di sini saya ingin membahasnya. Kenapa bisa dilaporkan seperti ini? Ya, coba kita baca seperti apa tulisan dari orang yang posting gambar ini. Tokoh Salafi Wahabi Zainal Abidin, pimpinan Ibnu Hajar Boarding School kembali membuat ulah. Membuat ulah katanya teman-teman. Sang istri sah Dewi Sulastri resmi melaporkan dirinya ke Polres Bogor setelah mendapat sang suami menikah lagi secara diam-diam. Laporan bernomor sekian. Dan di sini teman-teman yang bikin geleng-geleng kepala katanya pasangan baru Zainal diduga masih pelajar SMA. Praktik yang tak hanya melukai hati istri, tapi juga membuka pintu dugaan pelanggaran hukum. Ironi terbesar, pernikahan itu terjadi saat Zainal masih berstatus sebagai suami sah Dewi Sulastri. Jejak langkah ini semakin memperjelas siapa Zainal Abidin. Konon ia sudah menikah cerai lebih dari 4 kali. Dalam ceramah ia kerap, oke ya udah kita sudah ya. Karena di sini saya sudah mendapatkan benang merahnya dari pernyataan orang ini. Jadi kalau menurut si admin ini yang mengetik begitu panjangnya berita, dan ini repost teman-teman dari akun ngerti agama. Sebenarnya kalau kita berbicara masalah apakah Ustadz Zainal Abidin ketika menikahi perempuan tersebut tidak sah, haram, berzina atau apa? Tidak. Artinya Ustadz Zainal di sini tidak teman-teman. Karena laporannya di sini berbunyi telah terjadi tindak pidana perkawinan kembali sebagaimana ini ditutup ya, terhadap korban dengan cara terlapor tanpa persetujuan melakukan perkawinan kembali. Aduh ya Allah. Ya, kalau dari segi hukum syariat kita, agama kita, mau itu dapat izin atau tidak, menikah apabila dia sanggup
dan untuk menghindari dari perzinahan, maka dianjurkan untuk menikahi, apalagi mampu dari segi biologis, mampu dari segi ekonomi, ya memang dianjurkan untuk menikahi, apalagi biar terhindar dari perzinahan. Itu yang perlu menjadi catatan. Dan tindak pidana ya bisa saja terjadi teman-teman, apabila dalam kasus tersebut, misal ya, kalau saya kekurangan info di sini, ya mohon dikoreksi. Yang pertama, Ustadz Zainal Abidin melakukan tindakan pidana lainnya. Karena di dalam hukum syariat, menikahi wanita, ya wanita lain lah, meskipun tanpa bercerai, seperti yang disampaikan oleh si admin ngerti agama ini, bahwa menikahi perempuan lain dalam status suami orang, ya nggak salah. Di mata agama tidak salah. Mau menikahi berapapun, meskipun istri pertama, kedua tidak tahu, ya tidak masalah. Karena apa? Untuk menghindari dari perzinahan. Kenapa? Ustadz Zainal Abidin kabarnya sudah punya 2 istri, artinya dapat izin dia untuk melakukan poligami. Jadi tidak ada delik pidana di sini teman-teman. Dalam segi hukum, nggak ada. Poligami tidak ada delik hukumnya. Yang ada itu pencabulan. Sebagaimana terjadi di pondok-pondok pesantren yang membenci dakwah sunnah, ratusan kasus asusila, yang mensodomi banyak, yang mencabuli banyak, membludak di mana-mana. Pelakunya siapa? Pengasuh pondok pesantren, di antaranya oknum gus, oknum kiai, oknum habib dan lain sebagainya itu. Tapi Ustadz Zainal di sini hanya menjalankan syariat agama yang beliau yakini untuk menghindari perzinahan. Kenapa teman-teman? Ya sama, kita sebagai laki-laki ketika melihat perempuan yang mungkin bisa membuat kita jatuh kepada fitnah pandangan, keinginan yang begini, keinginan begitu, akhirnya muncul karena godaan setan untuk melakukan perzinahan, untuk melakukan pencabulan. Ustadz Zainal Abidin mungkin untuk menghindari hal-hal yang buruk, ya melakukan hal tersebut. Wajar laki-laki, saya laki-laki, saya paham. Tapi kalau memang ada tindakan pidana lainnya, contohnya misalkan ada tindakan kekerasan, pemukulan, KDRT, ya bisa itu menjadi delik pidana. Ataupun kasus-kasus ya pidana lainnya, bisa saja. Tapi dalam segi pernikahannya, itu sah teman-teman. Dilindungi juga dari segi hukum. Kepercayaan beragama, sama-sama punya payung hukum di sini. Tapi bagi mereka yang benci kepada dakwah sunnah, ini kesempatan ini untuk nyerang dakwah salafi, untuk dijatuhkan karena tokohnya sendiri yang melakukan tindakan kejahatan seolah-olah poligami yang dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh sahabat, dilakukan oleh beberapa tokoh-tokoh agama kita, seolah-olah kejahatan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini termasuk kepada pembunuhan terhadap marwah agama teman-teman. Karena di dalam agama kita diajarkan syariat poligami ini. Jadi bebas, sah-sah saja mau menikahi yang SMA kayak udah umur lebih dari 16 tahun, 17 tahun. Ya, aman. Ya Allah. Ya semuanya hanya untuk menghindari sebenarnya. Menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya di sini saya tidak punya banyak kalimat untuk memberikan pembelaan. Jangan kira karena saya kenal dengan Ustadz Zainal, ya, bertemu dengan beliau dan lain sebagainya, saya harus membela beliau. Tidak, bukan karena itu. Ya karena Ustadz Zainal Abidin tidak salah dari segi payung hukum agama kita. Kalau yang dilaporkan seperti yang ada tertulis di laporan tersebut, perkawinan tanpa sepengetahuan atau diam-diam, nggak apa-apa itu, tidak melanggar hukum. Dari segi agama, kita beragama pun untuk melakukan apa yang kita yakin dalam agama dilindungi dari segi hukum, asal kalian tahu. Ya kalau memang keberatan hanya karena menikah lagi untuk menjaga dirinya dari pandangan fitnah, dari keinginan yang begini begitu, menikahi yang masih muda dan lain sebagainya, asal sudah balik, ya itu lebih baik. Apalagi mampu dari segi biologis dan ekonomi, ya sudah. Perkara tidak terima dengan pernikahan tersebut, ya silahkan tuntut cerai. Karena memang kan perempuan seperti itu, ngembek dikit minta cerai, ngembek dikit minta cerai. Ketika dicerai, dia rela untuk dipoligami laki-laki lain. Kebanyakan perempuan seperti itu. Dengan suaminya ketika ada masalah begini, masalah begitu, cerai, minta cerai. Ketika dicerai, mau dipoligami sama laki-laki lain, kadang mau. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kebanyakan di dunia sekarang, ya musibah seperti ini teman-teman. Musibah. Apalagi menyangkut kepada dakwah sunnah. Ya sudah, memang cobaannya besar, apalagi di bagian seperti tokoh publik seperti Ustadz Zainal, digoreng seperti ini ya akan laku. Karena apa? Pembencinya tahu pasaran untuk menghujat. Tapi ketika ada ratusan kasus pencabulan, ratusan kasus sodomi dan lain sebagainya, bungkam mereka.